Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan kami persembahkan kepada Tuhan atas segala kebesaran, anugerah dan kuasa-Mu yang memberkati dan membimbing hidup kami hingga memperoleh sukacita damai sejahtera hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 28 Mei 2022, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, di dalam nats ini kita menemukan dua perkataan. Yang pertama adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa dan kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Inilah dua perkataan tentang salib daripada Kristus. Kenapa muncul perkataan tersebut bahwa salib itu adalah sebagai kebodohan bagi orang yang akan binasa dan kekuatan bagi orang yang diselamatkan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata di jemaat Korintus itu terjadi perpecahan karena menganut golongan-golongan tertentu. Ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada juga golongan Kristus. Mereka lebih membesarkan nama golongan tersebut daripada nama Tuhan Yesus, sehingga menyalahkan golongan yang lain, tidak menerima orang lain, tidak menerima pemberitaan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, terjadilah perpecahan karena keadaan tersebut, sehingga di antara jemaat yang ada di Korintus menimbulkan perselisihan, ketidakenakan. Mereka tidak lagi seia sekata di dalam hidup mereka. Nah, nats ini ditekankan oleh Paulus supaya mereka jangan mementingkan golongan-golongan tertentu, supaya mereka jangan membesar-besarkan golongan-golongan tertentu. Yang penting untuk dimuliakan adalah Tuhan, bukan golongan tertentu. Rasul Paulus jelas mengatakan, saya bukan hanya untuk membaptis, tetapi saya adalah untuk mengabarkan Injil daripada Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus supaya mereka seia sekata, supaya di antara mereka jangan ada perpecahan, supaya mereka erat bersatu, dan supaya mereka sehati dan sepikir di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-10. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka satu di dalam Tuhan, supaya mereka bersama di dalam menyembah
dan memuji nama Tuhan. Paulus juga menekankan di dalam nats ini adalah bahwa hikmat itu adalah hikmat yang dari Allah, adalah keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Kristus sudah disalibkan yang menyatakan kepada kita bahwa kejahatan itu berhenti. Kejahatan itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Walaupun demikian halnya Amanginang, tetap juga bahwa di antara golongan atau kelompok di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus, bahwa salib itu adalah kebodohan, bahwa salib itu adalah batu sanjungan. Namun sebagian golongan lagi bahwa salib itu menyatakan kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani yang telah menerima firman Tuhan. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Di ayat 29. Supaya jangan ada yang memegahkan diri. Tidak ada pun seorang yang benar di muka bumi ini. Hanya Kristus yang membenarkan manusia melalui kasih karunia. Kristuslah yang membenarkan. Kristuslah yang menguduskan. Dan Kristuslah yang menebus setiap manusia ataupun setiap orang. Untuk itu, percayalah, Paulus memberitahukan, Paulus mengajarkan bahwa melalui nats ini Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Tuhan mampu merubah segalanya sesuai dengan kehendaknya. Tuhan mampu merubah segala sesuatu agar manusia semakin percaya kepada Tuhan. Ayat 27 sampai dengan ayat 28, di mana jelas dikatakan di sana bahwa Tuhan memalukan orang-orang yang berhikmat di dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan memalukan orang-orang yang kuat di dunia ini dengan caranya sendiri. Untuk itu, Tuhanlah yang kita puji, Tuhanlah yang kita muliakan. Marilah kita tetap berseru hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah firman-Mu, berkatilah hidup kami serta pekerjaan kami Tuhan, yang akan kami kerjakan di dalam satu hari. Kiranya melalui penyertaan Tuhan di dalam hidup kami memperoleh petunjuk, damai, dan sukacita di dalam hidup kami. Di dalam satu hari ini, Engkaulah yang bersama dengan kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.